Ngarsopuro Night Market, tempat di mana budaya, kuliner, dan keramaian bertemu. Lampu berkilau, musik mengalun, dan langkah kaki tak pernah berhenti. Namun di balik keindahan itu ada cerita lain, tumpukan plastik, sisa makanan, dan bau yang perlahan menyelinap di udara. Inilah wajah lain dari pasar malam, wajah yang jarang kita perhatikan. Dari sudut matematika, angka-angka menunjukkan betapa cepat sampah menumpuk setiap jam. Fisika mengingatkan kita pada energi yang terbuang, dan kimia membuka rahasia kandungan berbahaya dalam plastik sekali pakai. Biologi menyingkap bagaimana sisa organik mengundang mikroorganisme, sementara geografi menunjukkan dampaknya pada tata ruang kota. Ekonomi berbicara tentang biaya pengelolaan dan peluang daur ulang, sedangkan sosiologi mengajak kita melihat perilaku masyarakat dan tradisi konsumsi yang melahirkan sampah khas pasar malam. Melalui seni budaya, kita menyampaikan pesan lewat visual dan musik, dan lewat BJOK kita bisa bergerak bersama dalam aksi nyata, membersihkan, menjaga, dan merawat lingkungan. Malam ini, kita tidak hanya melihat keramaian, kita akan menyelami permasalahan sampah dari berbagai sudut ilmu, karena setiap mata pelajaran memberi kita cara berbeda untuk memahami dan akhirnya mencari solusi. Kenalkan, aku Pelangi aja kalau mau manggil ya. Nah, kenalkan nama saya Nadifa Salsabila, bisa dipanggilnya Salsa. Kalau di hari biasa itu biasanya sampahnya nggak terlalu banyak sih, cuma kalau hari-hari ada event-event market kayak ini, itu sampahnya banyak banget ya Kak. Soalnya pendatangnya tuh biasanya buang sampah sembarangan gitu. Pasti event-event itu di semua tempat tuh pasti rame dan sampah itu pasti juga banyak kan. Tapi di sini tuh udah ada trash bag gitu buat nyediain orang itu buat buang sampahnya itu biar nggak sembarangan gitu. Kalau buat dagangannya ini ya, NM Snack, khusus NM Snack itu udah mengurangi sampah plastiknya itu dengan cara klip kita itu udah import Kak. Jadi kita awet banget gitu loh buat nyimpen makanan. Jadi untuk berbulan-bulan tuh oke banget, masih aman, terus nggak gampang melempem. Jadi tuh kalau kakaknya mau nyimpen makanan lagi di situ juga bisa banget. Makanya kan irit irit tempat sampah ya. Kan jualan juga pakai cup ya. Jadi cup itu kalau buat pembeli gitu sekarang mesti kan nggak mungkin dibuang ya. Terus biasanya dicuci dulu, terus pakai lagi buat ada makan atau apa, kita kan bisa lagi. Jadi bisa mengurangi sampah di sini. Ini kan kalau snack kan snack kering ya, jadi besoknya masih bisa dijual lagi. Jadi aman banget kalau besoknya masih bisa dijual lagi. Soalnya kita juga ada outlet di Sanggrahan. Jadi kalau masih ada stok, pasti langsung ditaruh sana, pasti langsung habis Kak. Jadi keputar terus tuh stoknya. Nggak habis itu nanti pendapatnya jadi dikit. Nanti kalau dijual lagi kan nggak mungkin lagi, soalnya kan bakalan nggak enak gitu kan Kak. Terus pendapatnya juga kurang lah menurut aku. Kerja sama dinas itu kita nggak ikut Kak. Jadi kita kalau sampah kalau habis jualan itu kita buang sendiri, buang sendiri gitu aja. Itu kalau di sini tuh aku kurang tahu ya Kak. Tapi yang pasti itu udah bekerja sama dinas ya udah pastinya. Soalnya ini Ngarsopuro Night Market itu udah kerjasama juga sama dinas eventnya ini tiap Jumat dan Sabtu. Pasti ya kalau kebersihan sampah udah pasti ya. Terdapat perbedaan cara mengelola limbah antara pedagang makanan kering dan basah. Pedagang kering, NM Snack, menekan limbah dengan menggunakan kemasan klip yang bisa dipakai ulang dan memindahkan stok sisa ke outlet tetap agar tidak terbuang. Sebaliknya, pedagang makanan basah, Kak Salsa masih memakai kemasan cup sekali pakai dan terpaksa membuang produk yang tidak laku demi menjaga rasa yang berdampak pada penurunan pendapatan. Selain itu, pedagang kering merasa terbantu oleh kerjasama dinas terkait dalam pengangkutan sampah, sementara pedagang basah merasa tidak ada kerjasama karena biasanya membuang sampah mereka sendiri secara mandiri. Saya Dadang sebagai security di sini, Pak Rosi. Bagaimana pengalaman Anda saat datang ke Night Market Ngarsopuro? Ya, kalau Night Market ini
sebenarnya bagus untuk destinasi wisata di Kota Solo ya. Berhubung kayak Kota Solo sekarang ini minim hiburan, nah mungkin adanya night market ini hiburan jadi ikut keangkat lagi. Datang ke sini tuh kayak apa ya? Wow, cukup rame banget, padat banget, dan banyak hal-hal unik yang di sini yang belum pernah aku lihat di Solo, ternyata juga ada di sini. Mulai dari musik, kerajinan tangan, seni, apapun itu, klasik-klasik itu juga ada, gitu sih. Cukup rame, bersih, dan tertib. Parkir juga bagus. Menurut Bapak nih, apa yang membuat night market Ngarsopuro menarik untuk dikunjungi kembali? Ya banyak macam UMKM, hiburan, serta jajan-jajan kuliner-kuliner dari tradisional kayak masa kini, semua ada di sini. Banyak menu dari yang jadul sampai yang terkini, banyak pilihan toko, banyak live musiknya juga, banyak seni tradisional yang ditampilkan. Pokoknya yang bikin menarik ya nostalgia itu sih. Menurut Bapak, bagaimana tingkat kebersihan area night market Ngarsopuro? Apakah Bapak masih sering melihat sampah di pinggiran koridor? Sepanjang saya jalan tadi untuk kebersihannya bagus. Ada tempat sampah di tengah jalan yang bisa untuk buang sampah. Kalau untuk sampah udah mulai berkurang ya, dan aku juga udah lihat beberapa titik itu udah ada tempat sampah trash bag gitu. Mungkin kalau untuk yang organik sama anorganiknya kayaknya belum dipisah, masih jadi satu. Kalau tempat sampah sudah banyak di sini, bahkan disediakan kantong-kantong plastik di tiap titik itu. Apa pendapat Bapak mengenai penggunaan plastik saat membeli makanan di sini? Apakah akan meningkatkan penumpukan sampah plastik? Sudah dari pedagang sendiri sudah menyiapkan kayak styrofoam atau plastik-plastik yang kiranya jika pengunjung ada yang bawa sendiri atau apa, saya kira ya nggak terlalu bikin banyak penumpukan plastik. Nah, itu yang saya lihat tadi belum dibudayakan untuk penggunaan minimal plastiknya, hampir semuanya pakai plastik ya. Kalau untuk meningkatkan penumpukan sampah plastik pasti iya, karena di sini masih banyak yang pakai plastik dan hampir semuanya. Dan mungkin itu bisa yang buat badan pengelola sini bisa merekomendasikan, menyarankan untuk pedagang di sini itu pakai sampah yang daur ulang atau bisa pakai yang lebih ramah lingkungan dari kertas mungkin gitu. Setujukah Bapak jika pemerintah kota atau paguyuban pedagang menerapkan aturan bebas kantong plastik di Ngarsopuro? Sangat setuju untuk bisa lebih terurai kan. Kalau plastik kan lama terurainya sehingga jadi polusi tersendiri. Yang setuju, yang penting semua bisa jalan. Kayak UMKM kuliner atau yang berdampak itu kan kayak kuliner itu ya yang untuk plastik ya. Iya. Itu nanti bisa dikasih solusinya gimana. Yang penting semua bisa berjalan. Setuju, tapi mungkin sulit ya realisasinya. Pengunjung menilai night market Ngarsopuro sebagai destinasi wisata yang menarik karena menghadirkan suasana ramai, hiburan, dan kuliner yang beragam. Kebersihan pasar dinilai cukup baik dengan adanya tempat sampah di berbagai titik, meski pemisahan sampah organik dan anorganik masih belum optimal. Edukasi mengenai pengurangan plastik masih minim, sementara penggunaan plastik sekali pakai dianggap berkontribusi pada penumpukan sampah. Meski begitu, pengunjung mendukung aturan bebas kantong plastik, walau penerapannya dinilai cukup sulit. Aktivitas night market juga memberi dampak pada kemacetan dan polusi di sekitar area. Harapan pengunjung adalah adanya inovasi ramah lingkungan, peningkatan fasilitas tempat sampah, serta himbauan lebih kuat dari pengelola agar pasar malam ini tetap menarik sekaligus berkelanjutan. Sebenarnya untuk masalah sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bukan hanya DLH, bukan hanya pedagang, tapi semua masyarakat itu juga memiliki peran masing-masing kayak gitu ya. Jadi kita
sebagai DLH itu kita menyediakan tempatnya, tapi kita juga butuh peran serta dari pedagang dan masyarakat. Karena kalau itu masyarakat tidak ada kesadaran, mau disediakan tong sampah sebanyak apapun, tetap aja berserakan gitu ya. Tapi dari kami DLH tetap mendukung setiap event yang ada di kota. Seperti Night Market itu kan juga salah satu event kota ya. Dan itu juga banyak sekali pendukungnya. DLH tetap pendukungnya melalui kita menyediakan bin-bin sampah kayak gitu. Terus kita juga melakukan koordinasi dengan para pedagang supaya pedagang juga tetap menyediakan tempat sampah di dekat-dekatnya gitu. Jadi paling enggak kalau mereka pedagang itu juga sama mengingatkan nanti buang sampah di tempat sampah ya gitu. Terus juga mengingatkan supaya kita juga mulai pilah sampah. Jadi supaya sampahnya tuh enggak dicampur kayak gitu. Terus kita juga sudah menentukan titik-titik rawan sampah di mana aja. Kalau misalnya itu terlalu banyak tumpukan sampah, berarti kita perlu menambah bin-bin sampah sama petugas sampah yang di sana. Jadi biar sampah yang sudah banyak itu segera dialihkan ke truk-truk sampah. Kemudian kita juga menambah shift petugas sampah kita. Misal event kita ada banyak ya, kadang itu kan event Solo itu banyak sekali. Jadi kita menambah mereka, kita kasih lembur kayak gitu supaya event berjalan dengan lancar tapi sampah juga dapat tertangani. Terus kita juga menambah frekuensi jumlah armada sampahnya. Mungkin biasanya hari biasa itu cuma ada 1-2, tapi kalau event dan sampahnya banyak berarti kita harus menyediakan sampah lebih banyak lagi gitu, supaya sampahnya tidak menumpuk terlalu banyak. Karena kadang warga itu sampahnya banyak dikit udah komplain kayak gitu ya. Jadi gimana caranya kita memberikan pelayanan ke masyarakat. Sebenarnya DLH itu sudah ngasih bin sampah mungkin ya jumlahnya nggak banyak, karena kan kalau misal semua jalan dikasih bin sampah juga masyarakat tetap terganggu. Jadi kita mungkin tetap kasih jarak ya, bisa mungkin kita tetap memberikan pelayanannya itu, kita tetap memberikan bin sampah dan kita tetap memberikan edukasinya kepada masyarakat. Kalau khusus dengan Sopura, yang penting kita kita tetap sosialisasi supaya mereka membuang sampahnya itu di tempatnya dan kita tetap menyediakan bin sampah. Yang bisa kita lakukan sekarang baru itu ya, karena menumbuhkan kesadaran itu juga lama, butuh proses gitu. Itu butuh kesadaran dari masing-masing, tapi kita tetap berusaha untuk melakukan sosialisasi ya, yang pertama, dan kedua kita tetap menyediakan bin sampah. Kerjasamanya seperti yaitu kita bilang ke para pedagang supaya menyediakan tempat sampahnya yang pertama, kemudian kita memberikan tanggung jawab kepada para pedagang. Kita lebih menekankan kepada para pedagang supaya mereka juga bisa mengingatkan pembeli ya, karena kan kadang sekarang aja misal kayak plastik gitu ya, sampah cup kopi gitu kan sekarang tambah banyak kan. Sebenarnya kita belum ada buat aturan ke sana, tapi kemungkinan nanti kita juga tetap bikin kebijakan supaya untuk menekan jumlah sampah yang ada di kota Solo itu. Kayak gitu aja. Jadi kita kerjasamanya sama pedagang sih biasanya. Kita kerja pedagang buat itu mengingatkan aja. Kalau untuk kerjasama atau kolaborasi dengan dinas lain kita sudah lakukan ya, seperti dengan Satpol itu kegiatannya kita ada penertiban pedagang atau PKL. Kemudian dengan Disub itu kita sudah kolaborasi karena kadang event kita itu kan kayak ada perempelan, itu kan juga butuh kerjasama Disub karena kadang kalau kita rempel itu kan ada penutupan jalan. Jadi itu butuh kerjasama Disub untuk menutup jalannya, mengatur lalu lintasnya kayak gitu. Kemudian dengan damkar, kadang kalau kita ada bencana alam kayak pohon tumbang atau kebakaran TPA, kita tuh minta tolong damkar juga, jadi kita kerja bareng. Kemudian untuk Disdap kita juga kerjasama, Disdap itu kan juga ada timbulan sampahnya ya. Jadi untuk sampah pasar itu yang ngambil Disdap, kemudian nanti dibuang ke TPA, dan itu juga merupakan kolaborasi. Jadi misal ada sampah di sekitar area pasar itu juga kita kolaborasi, misal dalam yang bersihin dari Disdap, kita konfirmasi yang di luar
apakah bisa dibersihkan tidak atau tidak. Kemudian dengan dinas permukiman itu juga kita kan ada penataan wilayah ya, supaya wilayah maksudnya permukiman itu bersih kayak gitu ya. Jadi kita memberikan kayak panduan-panduan gimana supaya warga itu dapat menerapkan kondisi lingkungannya itu yang bersih asli gitu, supaya lingkungan mereka itu juga nyaman untuk ditinggali. Market Ngarsopuro bukan hanya ruang hiburan dan ekonomi kreatif, tetapi juga menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Pengunjung menilai kebersihan sudah cukup baik, meski pemisahan sampah organik dan anorganik belum optimal, serta edukasi pengurangan plastik masih minim. Pedagang berusaha menjaga kebersihan, namun penggunaan plastik sekali pakai tetap mendominasi. Satpam menegaskan bahwa fasilitas sudah tersedia, tetapi kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, DLH menekankan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Mereka menyediakan bin sampah, menambah armada dan petugas saat event, serta berkoordinasi dengan pedagang dan dinas lain untuk mengurangi dampak kemacetan, polusi, dan menjaga lingkungan tetap nyaman. Keseluruhan wawancara menunjukkan bahwa Night Market Ngarsopuro adalah simbol keramaian kota sekaligus cermin perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Harapan besar muncul agar pasar ini terus berinovasi serta memperkuat kolaborasi dan menerapkan solusi ramah lingkungan sehingga tetap menjadi destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan.